wa ta'ala. Sebelum pelajarannya dimulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu dengan mengucapkan bersama-sama Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Baik anak-anak, hari ini kita akan mempelajari materi baru, yaitu tentang mari melaksanakan sholat, ya, dengan tema keutamaan sholat, terus makna bacaan sholat. Minggu kemarin kalian belajar materi yaitu tentang perilaku terpuji, ya. Jadi perilaku terpuji harus kalian senantiasa selalu diaplikasikan, baik di lingkungan rumah maupun di lingkungan sekolah, ya. Jadi awas, Bapak pesan perilaku tersebut harus kalian benar-benar aplikasikan. Siap? Sebelum dilanjutkan ke materi, Bapak terlebih dahulu mengecek kehadiran kalian. Ada yang tidak hadir hari ini? Ada sebagian, Pak. Ya, baik. Bu Snaryanti mana? Terus Dava. Terus Rasil. Najwa Dika. Hadir, Pak. Siti Nuraini. Dika. Hadir, Pak. Siti Nuraini. Muhammad Mulki. Hadir, Pak. Sekarang materi yang kita pelajari hari ini yaitu tentang mari melaksanakan sholat, ya. Terus dengan tema keutamaan sholat dan makna bacaan sholat. Dengan mempelajari materi keutamaan sholat dan makna bacaan sholat, kompetensi yang kalian harus capai adalah yang pertama, yaitu kalian dapat senantiasa menjalankan sholat 5 waktu. Ya, yang pertama itu kalian harus senantiasa dapat menjalankan melaksanakan sholat 5 waktu. Yang kedua, kalian harus menunjukkan sikap disiplin dari pemahaman sholat itu sendiri. Yang ketiga, kalian harus memahami makna ibadah sholat, ya. Jadi kalian harus paham apa itu makna ibadah sholat. Terus dengan mempelajari materi keutamaan sholat dan makna bacaan sholat, tujuannya yaitu kalian dapat menjalankan salat dengan tertib dalam kehidupan sehari-hari, ya. Terus kalian dapat menunjukkan sikap disiplin, ya. Itu ciri dari pemahaman dari ibadah sholat. Jadi kalian harus mempunyai sikap disiplin. Lanjut, kalian harus dapat menjelaskan keutamaan sholat, ya. Terus mengimplementasikan keutamaan sholat, bacaan sholat dalam kehidupan sehari-hari. Jadi sebelum kepada materi inti, biasa
kalian dibagi dalam beberapa kelompok. Ya, seperti biasa kalian bergabung dengan kelompok masing-masing. Kelompok masing-masing. Sekarang kalian mengisi isian yang Bapak bagikan. Ya, di situ ada pertanyaan tentang keutamaan sholat dan makna bacaan sholat. Diisi dengan baik. Hasilnya dikumpulkan secepatnya. Siap? Siap. Ya, langsung diisi. Setelah beres diisi, lalu kumpulkan kembali. Cepat kumpulkan. Ya, cepat kumpulkan. Cermati video yang ada dalam layar. Siap? Siap. Kalian sudah membuat kelompok, ya, kelompok yang biasa. Nah, tugas kalian harus dapat memahami materi ini, yaitu materi tentang keutamaan sholat dan makna bacaan sholat. Ya. Kalian mengamati video yang ada di layar. Ya, sebentar lagi Bapak putar. Siap? Perhatiannya ke depan, ke layar. Lihat baik-baik, amati. Sesudah itu nanti ada tugas. Amati dengan seksama. Oi, jangan dorong-dorong, Din. Jangan asal duduk kamu. Bukan aku yang dorong. Shh, sholat tidak boleh ngobrol. Nanti sholatnya batal loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ayo kumpul sebentar anak-anak. Baik, Pak Ustaz. Ayo ke sini. Ayo sini. Ayo cepat di sini. Ayo cepat. Asik, Pak Ustaz mau cerita ya. Bapak bukan mau cerita dong. Kali ini Bapak ingin menjelaskan tentang kesalahan-kesalahan dalam sholat yang dapat membuat sholat kita tidak bernilai. Misalnya apa, Pak Ustaz? Misalnya, melakukan gerakan ketika sholat yang bukan termasuk gerakan sholat dan tidak dicontohkan oleh Nabi. Berjalan-jalan, berbicara, bercanda, tertawa, mendahului gerakan imam, dan tidak menutup aurat. Oh iya, Pak Ustaz. Tadi ketika sholat, Amir dan Andi ngobrol. Sholat mereka kan batal ya, Pak Ustaz? Berbicara dalam sholat itu termasuk yang tidak boleh dilakukan. Tapi kan tadi kamu juga ikut ngomong, Dok. Maksud Dodo kan baik, mengingatkan kalian. Justru seharusnya Dodo dapat pahala. Begini Dodo, apapun alasannya, bicara atau ngobrol dalam sholat tidak dibenarkan. Di dalam sholat, mengingatkan ada aturannya. Contohnya, bila imam melakukan kesalahan, makmum harus mengingatkan dengan mengucapkan subhanallah. Kalau imam lupa, makmum mengingatkan dengan membaca bacaan yang benar. Kalau misalkan makan cacing seperti Adi tadi, berarti tidak, Pak Ustaz? Begini Amir, dengar baik-baik ya. Makan atau minum ketika sholat juga tidak diperbolehkan. Aku juga batal, Pak Ustaz. Dia tidak menutup aurat. Jangan sembarangan ngomong kamu, Dok. Nih, lihat, aku pakai celana. Tapi celana kamu kan bolong, toh. Tuh, lihat. Bolong kan? Dengan
Sudah ya. Sekarang kalian mengamati gambar-gambar gerakan sholat yang baik dan benar. Ya, kalian mengamati gambar gerakan sholat yang baik dan benar. Perhatikan bagaimana cara berdiri. Ya, itu ada gambar nomor 1 bagaimana cara berdiri. Ya, kaki jangan terlalu ngangkang. Bagaimana takbir, bagaimana ruku, sujud, kemudian tahiyat awal, tahiyat akhir. Oleh kalian perhatikan. Terus di sini ada juga waktu sholat. Jadi jangan sampai kalian itu sholat maghrib di pagi hari. Ya, perhatikan waktu sholat. Perhatikan, amati baik-baik. Terus di sini ada bacaan sholat. Dimulai dari takbiratul ihram. Perhatikan takbiratul ihram. Terus doa iftitah. Terus lagi doa ruku, ya, doa sujud. Nah, ini doa iftitah. Kalian perhatikan, amati baik-baik. Doa tahiyat. Doa tahiyat akhir. Oleh kalian amati dengan seksama. Setelah kalian mengamati pertama video bagaimana dalam video tersebut, terus kalian mengamati gambar, ya, gambar yang terdapat dalam layar. Nah, setelah itu oleh Bapak kalian dibagi lembar LKPD, lembar penilaian. Oleh Bapak kalian dibagi satu kelompok satu, dengan harapan kalian dapat menjawab apa yang jadi pertanyaan. Sesuaikan dengan yang ada di video dan di soal yang Bapak bagikan, ya. Kalian amati dulu, cermati, pahami pertanyaannya, jawab sesuai jawaban yang terdapat dalam video dan gambar, ya. Jadi apa tentang keutamaan sholat, terus makna dari bacaan sholat, ya, kalian harus dapat menjawab. Berdiskusi dengan teman kalian. Perhatikan soal yang barusan Bapak bagikan. Sementara dapat dipahami? Ya, apa? Jawabannya didiskusikan. Ya, jawabannya kalian diskusi dengan kelompok masing-masing. Nanti hasilnya dikumpulkan dan kita presentasikan di depan kelas, ya. Sok, boleh kalian isi bergabung kerja kelompok, jangan sendiri-sendiri. Dijawab sesuai pertanyaan yang ada.
Jangan sambil main. Ayo, serius, serius, serius. Serius, serius. Ya, baik. Kumpulkan oleh ketua masing-masing. Kumpulkan segera. Ya. Semua sudah? Ya, siap. Kelompok ini mana? Cepat, cepat. Dengan mempelajari materi ini, kalian dapat mengimplementasikan keutamaan sholat dan makna bacaan sholat dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Mau bertanya? Siapa kelompok mana yang mau bertanya? Ya, tugas kalian sekarang masih mengamati gambar yang ada di layar. Coba amati. Amati gambar pada layar. Diskusikan kembali. Kemudian sesuai dengan kesepakatan tadi, kalian harus dapat mempresentasikan di depan kelas. Perhatikan baik-baik. Salat merupakan kewajiban bagi setiap muslim. Ya, jadi salat itu kewajiban bagi setiap muslim. Jadi kalian pernah mendengar rukun apa? Rukun Islam. Yang pertama itu apa? Yang pertama rukun Islam syahadat. 2 salat. 3 zakat. 4 puasa. 5 naik haji. Ya, naik haji. Salat dengan asal-asalan, maka ibadah yang lain juga nilainya akan apa? 0. Amal ibadah kalian tergantung kualitas sholat kalian. Ya, kualitas sholat kalian. Jadi makanya kalian harus dapat memahami, mengimplementasikan keutamaan sholat. Kelas. Dan siapa yang akan mempresentasikan kegiatan diskusi tadi di depan kelas? Siapa? Saya, Pak. Boleh tidak mempresentasikannya sambil duduk? Ya, untuk sementara boleh. Sok, coba. Sholat termasuk rukun Islam yang kedua setelah syahadatain. 2. Sholat diwajibkan atas muslim, muslimah yang perintahnya disampaikan oleh Allah secara langsung. 3. Sholat merupakan amal pembuatan yang pertama kali akan ditanya pada hari kiamat. Pak, lanjutkan yang kelompok 1. Ya, silakan. Salat termasuk amal yang paling disukai oleh Allah. Ya, betul. Lanjut. Salat dapat menghapus kesalahan dan kehilangan keburukan. Ya, terus? Salat dapat menyegah dari pembuatan keji dan mungkar. Ya, ada yang menambahkan yang lain? Orang yang khusus salatnya akan mewarisi surga Firdaus. Terus? 8. Salat adalah karena Jadi betul. Kita pada kelompok 1 kita harus senantiasa selalu melaksanakan sholat 5 waktu, yaitu barusannya tadi dimulai dari zuhur, asar, maghrib, isya dan subuh. Terus dilanjut dengan kelompok itu apa? Di antara keutamaan sholat yaitu
yaitu barusan teh termasuk kelompok 1 yaitu salat termasuk rukun Islam yang kedua setelah syahadat ya. Kemudian salat diwajibkan atas muslimat ya. Terus salat juga disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui peristiwa Isra Mi'raj. Ya. Kalian harus dapat memahami yaitu tentang keutamaan sholat. Jadi sholat juga tadi merupakan perbuatan yang pertama kali dihisab, betul? Terus salat juga termasuk amal yang paling disukai ku Allah, betul? Di depan kelas tapi mempresentasikan sambil duduk, ya. Nah, makanya nanti pelajaran berikutnya kalian harus dapat mempresentasikan di mana di depan kelas. Ya, salat dapat mencegah perbuatan keji dan munkar. Ya. Terus yang terakhir, orang khusus salatnya akan mewarisi apa? Surga apa? Surga Firdaus. Siapa yang mau masuk surga? Tuh, mau masuk surga perkara cuma mana? Ya. Ketika takbir sudah, membaca doa kita sudah, membaca Fatihah sudah, membaca ruku sudah, membaca sujud, terus membaca tahiyatnya. Terus diakhiri kita sholat diakhiri dengan apa? Dengan mengucapkan salam. Ya. Pasti semua tahu bagaimana mengucapkan salam. Setelah kita hafal gerakan salat, bacaan salat, terus antara gerakan dan bacaan itu harus serasinya. Jangan sampai ketika kita apa? Takbir, membaca doa iftitah, jangan sampai begitu. Ya, jadi ketika kita membaca takbir jangan sampai membaca yang lain. Jadi harus serasi. Ya, gitu. Bagaimana ketika berdiri, ketika ruku, terus ya, ketika sujud. Ya, jadi harus serasi. Kesimpulan dari pelajaran ini, kita harus memahami, mengimplementasikan keutamaan sholat dan makna bacaan sholat dalam kehidupan sehari-hari. Tadi diantaranya beberapa keutamaan sholat, ya. Terus diantaranya lagi makna ya dari bacaan sholat, ya. Jadi kalian di samping hafal bacaan sholat harus dapat memaknainya, ya, mengartikan. Jadi kudu artina hafal bacaan sholat. Allahu Akbar. Naon atasna Allahu Akbar teh? Allah Maha Besar, benar. Terus kalian harus dapat juga paham arti doa iftitah, ya, gitu. Hafal juga materi untuk minggu depan, yaitu masih tentang mari melaksanakan sholat dengan materi yang berbeda, yaitu perilaku yang mencerminkan ibadah sholat. Jadi perilaku yang mencerminkan pemahaman dari ibadah sholat, ya, itu untuk materi yang nanti minggu depan. Ya, pulang sekolah kalian
bekerja sama lagi, berkelompok, mengisi apa yang barusan dibagikan. Tugas kelompok. Untuk mempertegas akan materi hari ini, kalian nanti di musola sambil melaksanakan sholat duhur, ya. Di musola nanti sambil melaksanakan sholat duhur, kalian sebelumnya atau sesudahnya kalian praktek sholat, ya. Praktek sholat, bagaimana imam, bagaimana makmum, ya. Terus bagaimana bacaan sholat tadi. Ketika kalian takbir, bacaannya apa? Ketika kalian berdiri, bacaannya apa? Ketika kalian ruku, bacaannya apa? Ya, sampai salam. Ya, kita praktek di musola dari awal sampai akhir selesai. Semoga apa yang Bapak sampaikan bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tolong tugas yang Bapak bagikan tadi kerjakan dengan baik. Minggu depan kalian tugasnya oleh Bapak dikumpulkan, periksa, ya. Warahmatullahi wabarakatuh.